Ya, selamat malam semuanya. Pertemuan kita malam ini adalah pertemuan ke-9 berkaitan dengan materi kita adalah tindakan instrumen pemerintahan yang di dalamnya adalah kita belajar tentang diskresi. Nah, apa sebenarnya itu diskresi? Kalau kalian membaca di dalam di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu pada pasal 1 ayat 9. Di situ eh, dikatakan bahwa diskresi itu adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan dan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Ya, nah di sini dalam penjelasan dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, pasti kalian akan bertanya, apa sih stagnasi pemerintahan? Nah, stagnasi pemerintahan itu tidak lain adalah tidak dapatnya dilaksanakan aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu kalau kita lihat adanya gejolak politik sehingga eh, terjadi, artinya bahwa pelaksanaan aktivitas pemerintahan itu tidak berjalan dengan baik, atau selain dengan gejolak politik atau adanya bencana alam yang membuat sehingga aktivitas pemerintahan tidak berjalan sebagaimana kalau dalam apa kondisi yang normal. Nah, di sini kita lihat bahwa berkaitan dengan diskresi. Maka apa sebenarnya yang tujuan daripada diberikannya diskresi? Nah, diskresi itu bertujuan untuk melancarkan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana dengan yang tadi berkaitan dengan stagnasi pemerintahan itu. Jadi, diskresi itu diberikan dengan tujuan adalah melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga mengisi kekosongan hukum yang ada. Kemudian juga memberikan kepastian hukum. Nah, dengan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Jadi kalau diskresi tidak diberikan dengan tujuan, artinya diskresi itu diberikan dengan tujuan seperti yang ada ya, antara lain itu ada empat. Jadi diskresi itu diberikan adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Jadi melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, ya, dan juga mengatasi stagnasi pemerintahan yaitu dalam keadaan tertentu. Nah, dalam keadaan tertentu itu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Kemudian kita lihat juga di sini lingkup diskresi. Lingkup diskresi itu apa saja? Nah, itu bahwa lingkup diskresi itu meliputi peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan. Kemudian peraturan perundang-undangan tidak mengatur, artinya adanya kekosongan hukum. Kemudian peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau dalam hal ini tidak jelas atau terjadi tumpang tindih sehingga belum ada pelaksanaan. Kemudian ya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
Kemudian kalau mau dilihat, selain daripada tadi sudah adanya tujuan diskresi, kemudian lingkup diskresi itu meliputi apa saja, maka di sini juga kita lihat syarat diberikannya diskresi. Artinya bahwa diskresi itu tidak diberikan begitu saja, tetapi harus ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Bahwa syarat itu antara lain adalah sesuai dengan tujuan diskresi. Nah, tujuan diskresi apa? Nah, yang tadi yang pertama sudah saya sampaikan bahwa diskresi bertujuan itu adalah satu melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Jadi itu adalah syarat diskresi yang pertama itu sesuai dengan tujuan hukum, tujuan diskresi. Kemudian yang berikut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian yang berikut lagi adalah bahwa syarat diskresi itu eh, harus sesuai, artinya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, asas-asas umum pemerintahan yang baik apa? Nah, itu paling setidaknya kalian sudah tahu asas-asas umum pemerintahan yang baik itu seperti apa. Kemudian yang berikut lagi itu adalah bahwa berdasarkan alasan-alasan objektif. Nah, alasan-alasan objektif ini yang harus diperhatikan. Nah, itu antara lain yang contohnya yang sudah tadi saya sampaikan itu adalah mungkin karena bencana alam atau gejolak politik. Jadi bukan syarat diskresi itu berdasarkan alasan subjektif, tapi alasan itu adalah alasan-alasan objektif. Nah, berdasarkan alasan-alasan objektif, kemudian yang berikut tidak menimbulkan konflik kepentingan. Jadi di sini tidak menimbulkan konflik kepentingan, artinya bahwa jangan sampai ada kepentingan-kepentingan tertentu sehingga uh, syarat diskresi itu diberikan. Tetapi salah satu syarat diskresi itu adalah tidak menimbulkan konflik kepentingan. Kemudian yang paling akhir dari syarat diskresi itu di sini kita lihat adalah diskresi itu diberikan dilakukannya dengan iktikat baik, ya. Artinya dalam hal melakukan diskresi, kalau syaratnya tidak diiktikat baik, maka dalam pelaksanaan pun itu juga artinya tidak berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya diskresi. Kemudian kita lihat, nah berkaitan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah kalau kalian baca di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu, maka diskresi merupakan tindakan aparat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi. Nah tujuannya antara lain yang tadi sudah disampaikan awal, yaitu melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan juga mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Nah, diskresi diberikan. Nah, di sini artinya mungkin pada pertemuan lalu sudah ada berkaitan dengan kewenangan dan kekuasaan. Jadi berkaitan dengan diskresi di sini kita lihat sumber kewenangan itu apa? Atribusi, delegasi, atau mandat, ya. Ya. Nah, apa itu atribusi? Eh, Atribusi itu di sini kita lihat bahwa atribusi itu merupakan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan, bukan berasal dari pelimpahan. Dan sebentar di bagian terakhir saya akan tampilkan tabelnya seperti apa.
Kemudian delegasi. Nah, dalam konteks Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, delegasi itu adalah pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan eh, yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah. Nah, pelimpahan ini pun disertai dengan peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima delegasi. Ya. Lalu mandat. Nah, dalam konteks Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pun, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah. Nah, di sini perlu dicatat bahwa meskipun kewenangan dilimpahkan, ini dalam mandat ini ya, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya dulu, seperti saya sebelum saya lanjut kepada uh, bagaimana cara perolehannya. Halo, Siska Barangsano. Yolanda Inggobo. Ya, jadi nanti kalian mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana cara perolehan antara berkaitan dengan kewenangan, artinya atribusi, delegasi, mandat. Nah, di sini ada tabel yang saya tampilkan cara perolehan. Nah, kalau atribusi itu perundang-undangan, ya. Kalau delegasi pelimpahan, ya. Kalau mandat sama pelimpahan. Terus bagaimana kekuatan mengikatnya? Nah, di sini dilihat atribusi kekuatan mengikatnya adalah bahwa tetap melekat sebelum ada perubahan perundang-undangan. Nah, kalau pada delegasi dapat dicabut atau ditarik kembali apabila ada penyimpangan. Nah, kalau pada mandat dapat ditarik digunakan sewaktu-waktu oleh mandas, ya. Dapat ditarik digunakan sewaktu-waktu oleh mandas artinya bahwa yang pemberi mandat. Kemudian bagaimana tanggung jawab dan tanggung gugat? Nah, kalau pada atribusi berada pada penerima. Jadi atribusi itu tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada penerima. Jadi kalau saya, contohnya saja ya, saya memberikan, artinya menyerahkan berdasarkan undang-undang. Saya menyerahkan kepada Siska atau Yolanda boleh, tetapi tanggung jawabnya berada pada penerima. Jadi yang menerima itu tanggung jawab. Tapi kalau pada delegasi berada pada delegataris, ya, dan mandat pun berada pada mandat. Nah, bagaimana hubungan kewenangan di sini? Kalau atribusi, hubungan hukum pembentuk undang-undang dengan organ pemerintahan. Nah, kalau pada delegasi berdasarkan atribusi kepada delegataris, kalau pada mandat bersifat internal antara atasan dan bawahan, ya. Jadi ini adalah cara perolehan. Cara perolehan itu seperti apa, ya? Bagaimana kewenangan itu diberikan. Nah, itu ya, atribusi, delegasi, mandat, cara perolehannya, kekuatan mengikatnya, tanggung jawab dan tanggung gugat, serta hubungan wewenang.
Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Halo. Ya, jadi untuk lebih jelasnya lagi, jangan lupa kalian membaca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ya, karena di situ dijelaskan seperti apa. Ya. Dengan demikian, kalau kalian tidak bertanya, maka kita akan bertemu pada pertemuan minggu depan, ya, pada waktu dan jam yang sama. Ya, untuk informasi selanjutnya akan kita online atau offline, nanti disampaikan melalui ya grup. Demikian, selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Selamat malam Ibu. Malam Selamat Ibu. malam Selamat Ibu. malam Ibu. Selamat malam Ibu. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat malam Ibu. Malam Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Selamat malam Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu.